semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jena Nur Apipa dengan NIM 240600245. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor dan siklus air. Pertama-tama, kita ketahui dulu nih definisi dari kalor. Kalor itu adalah energi yang pindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Nah, teman-teman, kalor juga memiliki satuan internasional yang namanya joule atau kita sebut dengan J. Satuan lain dari kalor adalah kalori atau kal. Kalian perlu diingat bahwa satu kalori itu 4,2 joule dan 1 joule 0,24 kalori. Selanjutnya, jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Nah, jika sebaliknya suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Nah, teman-teman, bahwasanya ada juga jenis benda penghantar panas, di antaranya adalah konduktor. Konduktor itu adalah yang cepat menghantarkan panas. Nah, contohnya apa? Contohnya besi, emas, tembaga, dan juga perak. Nah, benda yang sulit dan lambat itu disebut dengan isolator. Contohnya apa? Contohnya ranting, berlian, oli, karet, dan juga gelas. Nah, selanjutnya ada juga perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi, yaitu konduksi adalah perpindahan kalor tetapi tidak disertai perantara. Nah, misalkan kita mengestafetkan air pada gambar ini, mengestafetkan air. Nah, jadi si airnya yang berpindah, sedangkan kita sebagai perantara tidak berpindah. Maka diibaratkan seperti itu. Contohnya apa sih kalor konduksi itu? Yang pertama adalah memanaskan logam. Yaitu ketika kita memanaskan logam, logam yang dipanaskan akan terasa panas sampai ujung. Karena apa? Karena pengaruh dari api tersebut. Makanya tidak ada perantara. Kemudian mengaduk teh. Ketika kita mengaduk teh panas, nah si panasnya itu akan terasa sampai ke ujung sendok. Terus kita juga saat menyetrika, ya setrika listrik juga termasuk dengan konduktor. Adanya pengaruh energi listrik ketika mencolokkan si kabel listrik tersebut. Nah, yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu perpindahan atau aliran kalor. Kalau konveksi ini adalah adanya zat perantaranya. Nah, contohnya seperti kita memanaskan air ya. Di mana si air itu akan matang karena di bawahnya ada panas dan kemudian adanya zat perantara, yaitu si wajan tersebut. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi itu tidak memerlukan medium atau perantara. Contohnya saat kita memanaskan, saat kita adanya sinar matahari yang terasa panas ke badan dan juga saat menghangatkan tangan di depan bara api tersebut. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan salah satu sumber daya alam yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Siklus air adalah yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi kembali lagi ke atmosfer. Jadi, akan terus berputar seperti itu. Makanya air itu tidak akan habis-habis. Tahapan siklus air ada yang namanya evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari sungai, danau, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Makanya si air dari laut itu akan menguap ke atas karena ada pemanasan matahari. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi itu apa? Transpirasi adalah penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Jadi transpirasi itu, kalau yang tadi evaporasi itu dari laut, kalau transpirasi ini adalah dari tanah. Jadi penguapan air dari tanah ke atas, ke atmosfer. Nah, yang ketiga adalah kondensasi. Kondensasi itu apa? Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Nah, kondensasi itu adanya penguapan dari bawah kemudian jadi awan mendung. Kita sebut dengan awan mendung. Kemudian adanya presipitasi. Presipitasi itu apa? Yang tadi awan mendung itu tidak mampu lagi menampung titik-titik air sehingga terjadilah hujan. Nah, yang terakhir adalah infiltrasi. Setelah terjadinya hujan, maka si air itu akan kembali lagi diserap oleh tanah. Kemudian apa sih manfaat dari hujan? Kalian bisa lihat bahwa manfaat dari hujan adalah cadangan air dalam tanah, sumber air minum, kemudian sebagai bahan tumbuhan untuk berfotosintesis, kemudian keperluan manusia minum, mandi, dan membersihkan peralatan dan pembangkit listrik. Nah, siklus air juga mempengaruhi kelembapan suhu udara dan iklim di bumi. Teman-teman, bahwasanya ada juga nih kegiatan negatif manusia yang mempengaruhi siklus air. Adanya pembangunan lantai beton, kemudian pencemaran udara. Nah, kemudian ada juga nih kegiatan positif manusia. Yang pertama adalah reboisasi. Reboisasi kemudian menghemat penggunaan air dan juga memperbanyak daerah resapan air.
Gimana sih cara menghemat air? Yang pertama, kita harus mematikan keran air saat menggosok gigi, mencuci muka, dan lain sebagainya. Kemudian menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar tidak banyak air menguap karena panas matahari. Dan juga mandilah dengan pancuran supaya menghemat. Dan selanjutnya jika mencuci pakaian, gunakan air secukupnya. Nah, teman-teman, kesimpulannya, perpindahan kalor dan siklus air saling mendukung dalam menjaga keseimbangan alam. Radiasi matahari memicu evaporasi, sedangkan pelepasan kalor saat kondensasi membentuk awan. Proses ini menghasilkan presipitasi, infiltrasi, dan aliran air, memastikan siklus air terus berlangsung. Nah, interaksi keduanya mendaur ulang energi dan air. Vital bagi kehidupan di bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.